Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, bagaimana kondisi kalian hari ini? Sehat ya? Sehat Bu. Untuk hari ini Ibu akan melakukan pembelajaran ya seperti biasa. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk doa bisa Ibu minta tolong salah satu siswa untuk memimpin doa. Siap, doa mulai. Oke, amin, selesai. Oke, terima kasih Arga ya. Oke, untuk semuanya, hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Berangkat semua? Ya, alhamdulillah ya. Berarti kalau berangkat semua, kita bisa melakukan pembelajaran hari ini dengan sebaik mungkin. Ada yang ngantuk? Ini 1, ini 2, ini 3. Gitu ya. Kita akan nyanyi bersama. Kalian tahu lagu Topi Saya Bundar? Tahu? Ada yang nggak tahu? Oke, kita sama-sama nyanyi lagu Topi Saya Bundar ya. Oke, silakan semuanya berdiri dulu. Oke, untuk kelompok sini adalah topi. Kelompok sini saya, kelompok ini adalah bundar. Kita coba dulu ya. Sambil nyanyi. Topi saya bundar. Oke, ya terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Oke. Gimana untuk hari ini? Ibu mau tanya dulu nih. Kalian bisa lihat dari gambar yang ada, ya, itu ada seseorang yang apa nih? Batuk. Oke. Batuk pilek. Nah, kira-kira apa nih? Kalian kepikiran apa kalau ada orang yang batuk pilek ini? Covid? Iya. Kalau misalkan ibu batuk nih, apakah ibu Covid juga? Untuk hari ini, ya, kita akan belajar tentang gangguan pada sistem pernapasan manusia. Ya, kalian ada yang pernah merasakan sakit ketika di proses pernapasan? Kenapa? Pilek Bu, pilek itu kenapa? Hidung tersumbat, banyak ingusnya ya. Terus apalagi? Kalau udah pilek pasti merasa apa? Sesak ya, jelas ya, sesak ya. Terus selain sesak itu kenapa lagi? Minum es. Sebelum ada es juga udah ada pilek ya. Ya nggak? Iya, berarti itu kira-kira penyebabnya kenapa? Virus, bener virus. Virus itu yang kayak gimana ya? Bisa dilihat? Enggak. Kalau bisa dilihat gimana berarti? Bu, ya ada virus, menghindar langsung ya. Jangan dekat-dekat gitu ya. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Nah, kalian nanti selama pembelajaran ini selama 2 jam ke depan kita mau apa ya? Yang pertama, nanti seperti biasa kalian akan literasi dan diskusi kelompok. Kalian bisa cari sumber literaturnya dari manapun, bisa dari internet, dan juga nanti Ibu akan sediakan bahan ajar untuk kalian pelajari ya, ada di situ juga. Kemudian nanti kalian seperti biasa mengidentifikasi masalah dari masalah yang sudah Ibu sediakan. Kemudian nanti mengerjakan LKPD, di situ ada apa saja pertanyaan dan hal-hal yang harus kalian isi. Kemudian mempresentasikan hasilnya dan juga nanti mengerjakan soal, kemudian melakukan refleksi, kemudian menyimpulkan ya, seperti itu nanti agenda kita hari ini. Kemudian Bu, sebetulnya kita belajar ini untuk apa sih Bu fungsinya ya? Fungsinya itu untuk apa kita belajar? Udah tahu kok Bu, maksudnya kalau pilek ya kita berobat langsung gitu ya. Tapi dari tujuan ini kita tahu ya, mengidentifikasi organ pernafasan pada manusia. Jadi kan kemarin kalian juga sudah belajar apa saja organ-organ pernafasan yang ada di manusia gitu ya. Kemudian mengelompokkan penyebab gangguan pada sistem pernapasan. Kemudian menganalisis berbagai gangguan pada sistem pernafasan
Berikutnya ada mengklasifikasi upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Akan Ibu lakukan adalah yang pertama itu nanti ada penilaian tes tulis di akhir, nanti Ibu akan memberikan kalian soal ya, apakah tujuan tadi itu sudah tercapai atau belum dilihat dari soal yang kalian kerjakan. Kalau misalkan soal yang kalian kerjakan itu nilainya bagus ya, berarti sudah berhasil apa yang disampaikan atau apa yang dipelajari di hari ini. Seperti itu ya. Kemudian keterampilannya, proses ketika kalian sedang mengerjakan LKPD, apakah hanya ikut-ikut temannya saja atau mungkin kalian ikut bekerja sama, seperti itu ya. Kemudian ada penilaian sikapnya, itu kalian seperti apa ya, seperti itu. Nah ya, kita lihat dulu ya berita yang beberapa tahun ini menjadi masalah ya, bukan hanya untuk negara kita saja Indonesia, tapi seluruh bumi ini ya, seluruh dunia ini. Jadi kita lihat ya, apa saja sih, silakan bisa diperhatikan. Disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang, dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana 16 Februari. Ini dia. Ya, itu tadi ada video berita ya. Nah, ini ada satu video lagi yang bisa kalian lihat. Gimana kalau kita sesak napas karena banyak asap? Atau pernah nggak sih hidung kamu mampet karena pilek? Kalian sudah lihat ya, nanti Ibu akan bagikan sekarang ya untuk LKPD-nya dan juga bahan ajaranya. Nah, nanti di LKPD ada artikel yang menyatakan di situ ya, kaitannya nanti kalian akan seperti biasa untuk merumuskan masalah. Kan LKPD yang Ibu berikan, di situ ada kelas, hari, tanggal, kelompok dan anggotanya. Silakan untuk dituliskan ya nama anggotanya. Kemudian di situ ada identifikasi masalah ya, di situ ya masalahnya ya. Silakan kalian baca, di situ ada kaitannya dengan virus corona. Nah, kalian rumuskan masalah yang muncul dari artikel yang ada ya. Kemudian nanti dijawab, dan di situ ada kegiatan kajian literatur. Silakan untuk alat komunikasi kalian, alat untuk mencari sumber literatur bisa kalian buka ya. Setelah itu selesai, silakan kalian bisa langsung mengerjakan refleksinya ya. Oke. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang merasa kebingungan. Ada pertanyaan? Diskusi Ibu berikan waktu 30 menit ya dari sekarang. Berarti nanti selesai di sekarang jam 8.50. Kita akhiri di 9.20 ya. Yuk semua kelompok 3 untuk maju. Kelompok lain perhatikan. Silakan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 untuk ingin merumuskan masalah dari sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, apa perbedaan COVID dengan flu? Yang kedua, bagaimana upaya mencegah COVID? Jawabannya, perbedaan COVID dan flu pada batuknya. Pada pengidap flu, umumnya mereka akan mengalami batuk berdahak. Pada COVID, orang yang terinfeksi COVID-19, pasien umumnya akan mengalami batuk kering. Yang kedua, bagaimana upaya mencegah COVID? Mencuci tangan, mengurangi kontak dengan orang lain, mencegah daya tahan tubuh. Yang selanjutnya, merencanakan kegiatan kajian literatur. Gangguannya asma, gejala asma, batuk, sesak napas,
Penyebabnya kontraksi otot polos pada trakea dan mengakibatkan penderita sulit bernapas. Sistem mencegah atau mengobatinya. Berhenti merokok, hindari paparan asap rokok, debu, polusi udara, gunakan kasur dan bantal sintetis jika tidak ada gunakan kain penutup yang terbuat dari bahan sintetis. Emfisema, penyebabnya paparan asap rokok hingga kebiasaan merokok. Gejalanya batuk-batuk. Oke, untuk kelompok 3, kelompok yang lain apakah ada tambahan atau mungkin sanggahan atau mungkin pertanyaan? TBC. Nah, itu tadi kata ya Bes ada TBC. TBC itu kenapa ya? Virus ya. Virus juga sama dari virus tuberkulose ya, tuberkulosis ya. Itu TBC itu tuberkulosis. Nah, itu virusnya ada ya. Kemudian itu kalau TBC kalian sudah cari ya. TBC itu kan sangat menular. Tadi di video yang sudah ditayangkan juga TBC itu orangnya harus di karantina. Dan TBC kalian tahu biasanya kalau orang yang kena TB ini badannya kurus ya, badannya kurus. Dan dia itu kalau mengikuti pengobatan, minum obat selama 6 bulan tidak boleh putus. Kalau misalkan pengobatannya putus, dia harus ulang lagi dari awal. Seperti berikutnya, karena kalian sudah ya, ini sudah tadi belajar tentang gangguan pada sistem pernafasan. Ibu ada soal ya. Ini untuk menguji kalian, apa kalian sudah paham atau belum tadi dari materi yang sudah kalian pelajari. Silakan bisa diisi. Ibu berikan waktu selama 10 menit. Berikan waktu selama 10 menit. Sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, yuk Ibu minta tolong satu. Ini siapa namanya? Satrio. Yuk Satrio sini. Refleksi pembelajarannya itu dibawa. Tadi refleksi yang sudah Ibu berikan dibawa. Nah, di belakang situ. Paling akhir. Nah, dibacakan. Ini. Nah, dah, yuk sini. Satrio, Ibu minta tolong. Oke, semuanya perhatikan. Ya. Refleksi. Ayo isi refleksi pembelajaran hari ini. Isilah penilaian diri ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sesuai dengan perasaan kalian ketika mengerjakan suplemen bahan materi ini. 1. Bubuhkanlah tanda centang pada satu gambar yang dapat mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi ini. Gambar nomor 1. Sangat senang. 2. Apa yang sudah kalian pahami tentang pernapasan, penyakit, gejala COVID-19. 3. Apa yang kalian belum pahami? Tidak ada. 4. Bagaimana guru menyampaikan pembelajaran? Sangat jelas. 5. Pembelajaran seperti apa yang kalian inginkan pada pertemuan selanjutnya? Jam kosong. Ya, terima kasih untuk Satrio. Silakan bisa duduk kembali. Ya. Oke, ya. Tadi kata Satrio, hari ini kita sudah belajar tentang gangguan pada pernafasan manusia. Tadi ada TBC, asma, flu, COVID dan lain sebagainya, ya. Termasuk tadi upayanya adalah menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian menutup hidung dengan masker dan lain sebagainya. Dan itu harus kita lakukan sampai akhir ya. Oke. Kalau begitu kita sudah di penghujung ya dalam pembelajaran ini. Untuk pertemuan berikutnya, itu yang akan kita pelajari adalah sistem ekskresi. Ekskresi itu adalah sistem pembuangan dari dalam tubuh manusia. Tolong Arga untuk pimpin doa lagi. Amin. Oke, terima kasih untuk perhatian kalian hari ini ya. Ya, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.